Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik menjadi asyik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar materi PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Mari kita mulai pembelajarannya. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Teknik berlari melalui permainan ambil benderanya. Yang pertama, kepala tegak, tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan, telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Badan tegap tidak membungkuk dan bahu santai tidak diangkat. Jangan lupa sebelum melakukan kegiatan permainan ambil benderanya, melakukan gerakan pemanasan dan pendinginan supaya kalian tidak mengalami cedera. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Gambar yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbil lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang A, umbi. Ada umbi lapis, contohnya adalah bawang merah. Kemudian umbi batang, contohnya adalah kentang. Dan umbi akar, contohnya wortel. B, geragih atau stolon. Batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contoh, pegagan, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. C, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. D. Spora.
Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Dan E. Tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. A. Stek. B. Cangkok. C. Tempel atau okulasi. Dan D. Sambung atau enten. E. Runduk. Dan F. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus. Perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Tugas kalian adalah mencari 5 tanaman di sekitar sekolahmu atau di sekitar rumahmu. Kemudian, kamu tulis cara berkembang biaknya. Jangan lupa kalian tulis juga keterangan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo membaca. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, kakao, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Jadi, tugas kalian selanjutnya adalah menentukan informasi atau ide pokok dalam bacaan. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.